Halo semuanya, ketemu lagi di videonya Pak Faldo di sini, mata kuliah robotika dan otomatisasi. Hari ini kita akan belajar tentang hmm, sedikit lah tentang bukan ESP ya, bukan ESP tetapi tentang power supply atau regulator. Ya, mohon maaf ya, di samping kamar ada banyak burung. Ini ruang kerja, tapi ada samping itu ada banyak burung, jadi agak sedikit syahdu. Oke, kita akan belajar tentang gimana caranya membuat power supply seperti ini nanti, tetapi kita akan belajar dulu tentang apa yang diperlukan atau tegang power supply seberapa besar ampere yang dibutuhkan untuk alat-alatnya kita atau untuk menyuplai komponen-komponennya kita. Nah, sebelum itu, contoh, ini kita punya ESP32. Kalau Arduino kalian bisa cek sendiri, itu sudah dipelajari lama ya. Jadi dari semester 4 mungkin buat kalian ataupun baru belajar di semester 5 ini, kita akan mencari tahu dulu pertama, lihatlah kalau dari perangkatnya Arduino atau ESP32 itu outputnya berapa. Contoh, di dalam ESP32 kita punya 3,3 volt ya, cuma itu aja. Jadi nggak ada 5 volt. Nah, tapi gimana caranya ESP32 bisa operasikan ultrasonic yang 5 volt ini ataupun banyak sekali seperti ini. Nah, kita butuh yang namanya power supply atau ya power regulator juga sama sih. Intinya bisa menyuplai power yang dibutuhkan. Oke. Nah, pertama lihat dulu. Ini contoh nih. Ketika si ESP32 ini eh, yang contoh yang 160 MHz frekuensinya itu bekerja yang dual core itu bebannya maksimal itu 44 miliampere. 44 miliampere. Nah, ini nih 44 miliampere ini masih bisa menyuplai VCC ini. Kalau di total tiga tiga buah DHT 22 itu cuma membutuhkan sekitar 0,9 miliampere. Itu kecil banget. Dia masih kuat. Ini 44 miliampere. Satu buah DHT 22 itu membutuhkan 0,3 miliampere. Kalau 3 berarti 0,9 miliampere. Nah, ini masih bisa nih. Dia masih mampu untuk handle ini. Nah, tetapi coba bayangkan, misalnya nih, aku kasih satu buah ultrasonic, satu buah ini servo MG996 ya. Ini torsinya itu 7 kilo. Tapi ya tentu saja itu sebanding dengan ampere yang dibutuhkan atau tenaga yang dibutuhkan. Ini 900 miliampere, ini hampir 1 ampere ya, hampir. Nah, 900 miliampere ini kalau kalian pakai nih, ini nggak kuat banget lah, nggak kuat. Kasihan ini. Nah, ini ditambah di jumlah semuanya ini 0,5 miliampere ini. Si ultrasonic 0,5 miliampere, dia 900 0,3 kali 3 totalnya 0,9 ampere. Jadi secara power ini nggak kuat nih. Tetapi kalau signal ya, kasih sinyal, kirim sinyal nih masih kuat. Itu beda. Ini tuh power yang dibutuhkan untuk operating current. Dia hanya memberi sinyal nanti ujungnya. Jadi tujuannya kita memberi power supply adalah supaya ESP32 ini hanya fokus bekerja untuk memberi sinyal atau menerima sinyal, bukan memberikan power atau daya untuk menyalakan mereka semua, enggak. Nanti kita akan men-split atau membagi dua. Power yang dibutuhkan ESP32 kita split masuk ke sini, kemudian power yang lain kita bagi ke sini. Nah, sebelumnya saya mau ingetin dulu tentang rangkaian seri sama paralel. Ini penting banget.
Semester 1 pasti kalian udah dapat, SD kelas 6 apalagi udah dapat ini materi ini. Nah, diingat-ingat ya, kalau percobaan rangkaian seri itu dengan sumber tegangan yang sama 3 volt, dia kalau seri itu harus lagi lampunya itu redup. Bandingkan yang paralel. Ini sama nih, terang semua nih. Ini redup semua, ini terang semua. Itu kenapa? Nah, rangkaian beban seri ini voltasenya kebagi nih. Ya. Ini kalau dua lampu, jadi dua lampu ini satu baterai kan 1,5 volt. Ini total 3 volt. Nah, satu baterai ini dia yang terjadi adalah dia menerima tegangannya. Tegangannya itu 1,5 volt. Ini juga 1,5 volt. Di total semuanya 3 volt. Jadi voltasenya yang kebagi-bagi. Jadi makanya kalau lampu dikasih 1,5 volt ya segini pasti. Ini sama aja dengan ini satu baterai, kalian langsung colokin ke sini. Ini pasti nyalain seperti ini. Beda dengan paralel. Nah, yang ini yang seri nih, fokus lagi yang seri nih. Yang seri ini redup nih. Nih, ya karena ini kesimpulannya. Jadi kalau seri, yang kayak seri itu tegangannya itu beda-beda tiap komponen. Jadi maksudnya 1,5 volt, 1,5 terbagi-bagi. Tetapi arusnya sama nih. Arusnya sama. Jadi arusnya sama. Nah, yang ini sekarang kalau paralel, ini terangnya sama. Ini terangnya sama, tetapi sebetulnya arusnya itu yang berbeda. Ya kan, ini arusnya yang beda nih. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika kalian menggunakan 1 ampere untuk beberapa alat seperti ini? Nah, 1 ampere kalau dibagi-bagi, ini di cabang-cabang. 1 ampere, power supply 1 ampere. Nih, power supply 1 ampere contoh. Ini 2 ampere, ini 1 ampere. Ini kalau dibagi-bagi untuk ini, ya, milih ya di antara 3 ini, mana yang dibutuhkan. Kita cuma butuh sekitar 0,9 ampere. Ini baru satu servo. Bayangkan kalau beberapa servo. Berarti lebih dari 1 ampere. Nah, ini kalau kita pilih yang ini, mepet banget. Ini mepet. Mau 5 ampere, 5 volt, sorry 5 volt. Ya, ini 5 volt. Maksimum itu 1,2 ampere. Jadi kecil ya. Kalau misalnya 2 kali ini berarti cuma 1,8. 1,8. Dan ini 1,2 ampere, 5 volt. Jadi kurang. Nah, baiknya yang mana? Kalau cuman seperti ini, untuk dari segi harga ya, harga mending yang beli yang ini. Kita bikin sendiri nanti. Tetapi untuk jangka panjang, misalnya kalian proyeknya besar, bisa operating current-nya itu 900, banyak servo, bisa 3, bisa 4. Pilihlah yang ini, harganya 26.000, tetapi ada displaynya lebih mudah. Jadi untuk 2 buah ini masih kuat banget, 1,8. Ini dia bisa 4 volt ya, masukannya 4 volt sampai 40 volt. Terus outputnya nanti bisa 1,3 sampai 37 volt. Jadi voltasenya lebar dan cukup murah, 26.000 rupiah. Itu ya diantara mereka memang paling mahal, tetapi untuk dari segi proyek yang gede, tentunya dananya besar, ini pilihan yang baik. Nah, gimana untuk proyek yang kecil atau sehari-hari? Bisa pilih ini, membuat sendiri, karena ini maksimal 1 ampere. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar gimana cara membuat regulator 5 volt sendiri, DIY. Oke, ini di bawah 10.000 saya kira. Ya, ini di bawah 10.000. Ini kalau beli borongan per kelas, kalau mau borongan ya, mau belajar ya, bisa murah sekali. Jadi cuma PCB, switch, kemudian elko, ini kapasitor.
Kemudian dioda ini paling kisaran 100 atau nggak tahu sih, mungkin sekarang bisa di antara 1000 kurang lah, 1000 rupiah kurang lah. LED itu murah, resistor apalagi sangat-sangat murah. Ini di bawah 10.000. Murah, dan ini bisa masukannya maksimal itu 12 volt. Jadi kalau kalian pakai baterai 9 volt, keluarannya pasti 5 volt. Ini fix ya, 5 volt, nggak ada 3,3 volt. Kalau 3,3 volt ada lagi IC-nya. IC-nya ada lagi, jadi cuma ganti IC tok. Jadi apapun inputnya, mau baterai 9 volt, kemudian yang lain ya, nanti outputnya pasti 5 volt. Nah, 1 ampere tentunya, cari yang 1 ampere. Nah, kita gambaran komponennya seperti ini. Jadi ini dioda, ini elko, kapasitor. Yang negatif itu yang ada gambarnya seperti ini. Positif kakinya lebih panjang. Ya patokannya misalnya dipukul rata, ini dikasih rata. Kalian lihatlah yang ini, itu elko-nya, itu lihat yang ini. Ini minus nih, pas ini ada kan minus. Kalau dioda, yang minus itu yang ada garisnya. Itu minus pasti. Kemudian kalau M785 kalian hadapin dulu ke dirinya kalian sendiri. Yang paling kiri itu input, tengah itu ground, outputnya sebelah kiri ya. Sebelah kanan, sorry. Nah ini anoda katoda, LED. Kalau positif itu yang panjang, negatif itu yang pendek. Nah, waktu itu kalian sudah belajar tentang Proteus. Jadi semester sebelumnya kalian sudah belajar tentang Proteus. Jadi sekarang kita praktekkan gimana membuat rangkaian di Proteus. Ini sudah saya siapkan ya. Jadi ini kalian sudah pernah bikin yang seperti ini. Nah, sekarang coba bikin yang seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat. Jadi dari skema elektronik seperti ini ya, skema kita saya sudah buatkan. Jadi nanti kalau kalian bisa pakai ya, bisa buat ya, silahkan buat. Ini 12 volt. Ini saklar switch ya, switch. Ini switch. Ini switch. Ini saklar. Kemudian kalian bisa bikin sendiri. Nah, ketika baterai ini baterai 12 volt, kita tutup saklarnya. Ini akan outputnya pasti 5 volt. Ini kita simulasikan ya, gunanya Proteus ini ya untuk simulasikan seperti ini. Sebelum kalian membuat, daripada takut buat salah, ya ambil waktu beberapa jam lah untuk membuat seperti ini. Kalau udah ahli ya cepet. Cuman kalau masih belajar agak lama. Oke. Contoh, kita sudah jadi, tinggal diklik, ditutup, cekrek. Oh sorry, ini belum tak nyalakan, tak run. Ini udah nyala ya. Kemudian diklik tutup. Nah, ini 5 volt nih. Apa yang terjadi ketika saya tutup saklarnya? Ini saya buka ya. Ini lama-lama kan turun nih. Nah, ini turun. Ini kenapa? Ini sampai 0. Karena kita punya kapasitor. Nah, kapasitor itu fungsinya untuk menyetabilkan tegangan. Jadi meskipun ini baterainya ini nanti arusnya turun nih, performanya turun sedikit, dia tetap stabil. Dia tetap stabil. Ini tetap stabil. Ya masih 5 volt, tahan dulu lama 1 detik 2 detik masih stabil. Jadi meskipun 12 volt ini kurang 1 detik, dia tetap 5 volt. Tetap 5 volt. Nah, contoh ini tutup, naik, tutup, naik. Ini harusnya hilang-hilang ya. Aslinya hilang-hilang nih. Tetap 5 volt. Nih. Tuh. 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 Tuh, tetap 5 volt. Nah, ini fungsinya kapasitor. Jadi stabil tegangannya di luar karena dayanya sudah disimpan sedikit. Nah, kemudian dioda itu menyearahkan tegangan. Nah, kalau dioda yang ini terbalik ini, yang lain ini positif negatif, loh ini negatif dulu, ini pengaman.
Ada dua pengaman, pengaman satu ini bius 1 ampere ya maksimumnya yang ini. Ini pengaman kedua supaya nggak short. Nah ini lampu indikator. Oke, itu artinya apa? Rangkaian yang kita ambil di Google ini bisa dijamin bisa untuk regulasi voltase 5 volt dari 12 volt ke 5 volt. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat gimana cara merangkainya ya. Nah, ini cara merangkainya. Nah, ini saya sudah bikin di punyanya kita di slide-nya kita. Jadi ada LM7805 dipasang dulu. Kemudian ini harus sebaris. Ini sebaris ya. Terus pasanglah elko dulu, elko. Nah, yang positif. Positif, positif. Ini di belakangnya ini. Nah, ini harus sebaris. Ini yang bagian belakang. Nah, terus kaki katoda ini dipasang-pasang ya. Nah, ini di bagian belakangnya seperti ini. Jadi negatif semua. Ini ada kaki positifnya LED. Ini kemudian ada elko. Ini anoda katoda. Ya, seperti ini. Nah, R itu resistor. Ini sudah dapat tunjuknya nih, input, output. Ya, ini kakinya si LM. Ini kakinya si transistor ini. Input, ground, output. Nah, ini udah. Nah, terus ini rangkaiannya. Ini nanti positif negatifnya. Oke. Nah, ini kaki positif negatif. Oke. Nah, nanti kalian bikin sendiri kalau mau belajar. Saya nggak mewajibkan ya, ini seharusnya tampil belajar ini jadi belajar sendiri hanya untuk pengetahuan. Kalau sebetulnya kalau ini nggak ada COVID, kita praktek sama-sama. Tapi nggak, karena ada COVID ya, kita nggak bisa praktek sama-sama. Nah, jadi kalian sudah tahu gimana cara untuk menghitung ampere yang dibutuhkan supaya nanti nggak bingung loh, alatnya kok nggak kerja padahal codingnya betul tapi kok ini lambat atau delay. Bisa jadi itu karena ampernya kalian salah atau kurang. Jadi pastikan dulu dari ini si regulator atau power supply ya kan. Ini misalnya kita mau nyalakan yang 5 volt nih, tapi kita pakai SP32 terakhir kan. Ini terakhir nih. SP32 ya ini nggak mungkin jalan kalau kalian pakai output ini, dan bahaya juga karena nggak kuat untuk ngangkat mereka. Solusinya adalah dari sini kita keluarkan outputnya 5 volt. 5 volt masukin di VCC. 5 volt masukin di VCC, begitu pula dengan yang ini. 5 voltnya yang output ataupun regulator atau power supply kalian masukkan ke sini. Trigger echo masuk ke sini. Nah, groundnya yang ini jangan masuk ke sini. Groundnya tetap pakai yang acuannya yang ini. Begitu pula dengan MG996R. Signal masuk ke sini, ESP32, tetapi tegangannya ambil dari power supply. Ya 5 volt 5 volt. Nah, yang 3,3 volt ini gimana? Beberapa solusi ya, karena ini cuman kecil banget. Jadi nggak apa-apa kesini. Atau kalian beli satu lagi ini, jadi ada dua. Satunya di setting 3,3 volt, satunya 5 volt. 3,3 volt masukin ke semua yang 3,3 volt. Atau ini kan sebetulnya DHT22 itu bisa bekerja juga di 5 volt. Jadi ini masih 5 volt, masukin aja semuanya atau kasih semua voltase di sini. Ya. Masukin semua voltase di sini. Dan juga untuk memberikan power di SP32 itu masih cukup untuk skala proyek yang ya di bawah 2 ampere, di bawah 2 ampere. Ini masih cukup banget. Aman, belian 26.000 itu aman. Oke, jika ada pertanyaan untuk
teman-teman mahasiswa bisa langsung tanya ya di ruang diskusi kuliah ataupun di YouTube-nya nanti saya akan coba berikan ke kalian. Demikian pembelajaran pada hari ini untuk seminggu ke depan. Ini kita cuma fokus di sini. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Demikian, terima kasih.